Kak, ini kan sebelumnya lagi sempat viral juga ya pertandingan antara Aska dan Mas Diki dan dimenangkan oleh Aska. Mungkin tanggapannya dong Kak Kalina. Sebagai ibu pasti seneng lah lihat anaknya itu menang dalam suatu turnamen dan juga anak aku juga nggak ada apa-apa ya, walaupun kemarin dia sempat bilang katanya di sini sakit mah, agak sakit sama di bagian sininya dia agak sakit ya, tapi untuk keseluruhan sih baik-baik aja gitu. Dan yang pasti apa ya, eh Aska itu melakukan boxing di atas ring itu dengan sangat amat luar biasa, dengan baik gitu. Dan tekniknya bagus banget. Sempat khawatir nggak sih sebagai ibu Pasti, pasti, pengalaman Mas Diki pasti, kan juga usianya juga lebih. pastilah agak khawatir lah. Terus abis itu mungkin pengen melihat pertandingan Aska yang lebih serius nggak sih? Atau Aku agak deg-degan sih ya setelah ngeliat anak yang namanya gebak gebuk itu kayak agak-agak takut sih. Jadi maksudnya kalau misalkan bisa mah janganlah. Aku aja kan pertama nggak nonton juga karena memang saya lebih baik saya nonton di rumah. Kedua memang dalam keadaan lagi duka juga kan gitu. Jadi saya lebih baik nonton kita nobar di rumah rame-rame sama keluarga sama saudara-saudara kita berdua juga ada gitu. Terus pokoknya rame-rame sama saudara-saudara. tapi sesuka apa sih Aska sama dunia? Oh dia suka banget. Itu dia hampir seminggu bisa berapa kali untuk latihan boxing, dan bukan hanya boxing aja, banyak olahraga bela diri yang lainnya juga. Gitu. Jadi makanya pas lagi waktu bukan lagi belagu atau gimana ya, tapi memang saya yakin banget anak saya menang gitu. Bukan karena usia, iyalah ngelawan anak yang usianya di bawah, enggak, bukan karena teknik semuanya kan Aska udah menguasai dari sejak dia umur 8 tahun. Gitu. Kak mungkin boleh dikenalin nih Kak, sebelahnya siapa sih Kak? Mungkin. Tanya sendiri aja sebelah siapa. Kamu Iya, siapa sih? aku kan temen deket kamu. Cie. Enggak. Oh ya, dengar-dengar kemarin kan dari mantannya dia kan pernah nantangin Aldi Taher, terus ke papa anaknya ya kan. Nah, aku denger-denger lagi nih, next kan bakal ada lagi nih. Coba dong. Coba Coba dong. lawan siapa nih? Enggak. Kamu mau Ya jelas dong. ikut? Wah. Jelas dong. Berarti ini tantangan terbuka ya? Nah, iya, maksudnya dari kemarin kan dia pernah sama Aldi Taher, terus dia nantang juga ke papanya Kamu mau dalam anaknya. rangka untuk Sportivitas jelasnya. belain, nggak ada bela-bela di situ. Jadi kita ketemu di ring secara sportivitas aja, gitu. Gimana Kak? Nggak tahu, aku juga nggak tahu, tiba-tiba dia ngomong aku lagi. Serius kamu mau? Iya, jelas. Kamu nantang gimana? Ya kalau misalkan dia gak nantang, mungkin aku nantang ya kita pokoknya ketemu aja nanti. Dia kan katanya next kan bakal ada lagi nih, Mau. mau ada lagi nih kan, ya. Oh jadi kamu pengen Ya, next, untuk nextnya kamu mau? jelas. Dalam rangka merebutkan hati Kak. Gak dong. Oh iya, aku perlu tekanin di sini ini nggak ada dendam-dendaman, nggak ada permasalahan. Yang mungkin udah tutup buku ya. Tapi di sini kita sebagai untuk memajukan olahraga Indonesia aja, tinju Indonesia aja, gitu. Secara sportivitas. Kenapa ngomongnya di sini bukan ngomong di WhatsApp langsung ke dia aja? WhatsApp aku soalnya diblok sama dia kan, Di blok sama? Vicky. Jelas diblok sama Vicky ya kan. Aku udah coba telepon, Instagram aku diblok, WhatsApp aku diblok. Ya udah kalau kayak gitu kita ketemu di ring aja. Dia kan dari kemarin gembor tuh. Mau apa nantang Aldi Taher, nantang papanya anaknya Kalina. Coba next kita ketemu di ring pasti lebih bagus, lebih seru juga. Tapi sebelumnya mungkin hubungan dengan Bang Diki sendiri apa nih kalau boleh? Sebelumnya sih aku nggak begitu banyak komunikasi sama dia sih. Karena terakhir kali aku komunikasi sama dia langsung ngeblok WhatsApp kayak gitu sih. Tapi aku nggak permasalahan itu. Ya cuman next kan dia kan selalu nantang semua orang. Ya cobalah kalau kita ketemu nanti kayak gimana. Kalau di atas ring ya, secara sportivitas aja nggak ada dendam, nggak ada permasalahan, nggak ada apa. Have fun aja, just for fun. Oke Kak, kalau misalnya benar terjadi mau bela siapa Kak? Ya nggak usah ditanya lah, itu ya kan kayak kemarin aja itu ke siapa, aku langsung anak aku lah pastinya. Kalau dibilang support siapa, pasti support anak aku. Kalau sekarang kalau misalkan emang kejadian ya pasti aku support kamu. Wah, thank you ya. Semangatin. Semangatin pasti karena maksudnya kayak apa ya? Kalau memang di sananya mau seperti yang tadi kamu bilang untuk nantangin dia, cuma kan nantanginnya bukan untuk ribut Ya ya. bukan untuk ribut, gak ada dendam-dendaman, tutup buku lah kita. Ini kan buat
just for fun, ya kan? Kayak kemarin Mas Aska juga emang fun ya? Fun ya, ya jadi celebrity match ya, kayak gitu ya. Exhibition. Kok kayak semangat banget terlihat. Lagi nanya. Tapi punten nih mau konfirmasi. Berarti kalian ini sebenarnya sedang menjalani apa sih? Kita menjalani hubungan yang baik, yang tapi tidak seperti yang bagian sana bicarakan, yang sesuai apa yang beredar gosip-gosipnya nggak kayak gitulah. Yang pasti istilah gini, kita saling support satu sama lain dalam hal yang positif gitu kan. Jadi kita saling mengingatkan juga gitu ya untuk masalah kayak banyak banget ya Kalina kapan sih nikah sama Ricky, aduh nanti dulu jangan bahas kayak gitu dulu, balik lagi gini kita mengenal dulu lah satu sama lain ya, Betul. mengenal satu sama lain seperti apa kekurangannya aku pasti banyak banget kekurangan, jadi jangan selalu tiap orang pasti menerima kelebihan ya tapi belum tentu bisa menerima kekurangan. Nah dia juga harus tahu banget kekurangan aku seperti apa, begitu juga sebaliknya. Ya sampai saat ini sih kita menikmati kedekatan dengan memberikan hal-hal yang positif sih. Kalau dari Mas sendiri udah ada niatan untuk lebih serius nggak sih? Aku kenal dia dari awal kita karena komunikasi. Komunikasi kita itu sefrekuensi, nyambung, dan rasanya kita berdua saling nguatin aja gitu kan. Dia cerita dia ke sekolah apa segala macam, ya aku juga kasih ilmu yang sedikit aku dapat di luar sana. Aku kalau pengalaman aku sih begini gitu kan, dan kita nyambung, kita ngobrol baik-baik sampai detik ini gitu aja sih. Dan aku ngerasa setiap ada dia, dan mungkin sebaliknya dia juga ngerasa setiap ada aku tuh masalah yang kita hadapi jadi lebih ringan gitu. Kita diskusi soal hidup, soal apa semuanya kayak begitu sih. Dari kapan sih ketemunya dan di mana gitu? Kalau ketemu sih waktu itu udah dari setahun yang lalu lah ya. Itu di ulang tahun salah satu stasiun TV. Sebenarnya ada adegan lucu juga, ada cerita lucu juga di balik itu. Waktu itu sebenarnya kayak dibikin agak-agak gimmick lah ya. Jadi aku tuh waktu itu jadi cowoknya dia. Nah, mantannya dia ada lagi ceweknya waktu itu. Terus setelah itu udah, dan itu kita follow-followan pun disuruh sama tim kreatif. Nggak ada komunikasi lost kontak sampai setahun lebih. Terakhir komunikasi lagi kemarin sekitar Januari tanggal 5 lah, tapi itu komunikasi baik-baik aja. Aku cuma ngucapin Happy New Year Kak, apa kabar? Oh ya Ki, apa kabar? Oh sibuk apa? Gitu-gitu aja. Ya kamu doang siapa? Ya, cowok juga gitu, ya, Happy New Year kan. Terus udah kayak gitu kita ketemu dan mulai intens itu Februari. Jadi kalau misalkan ada gosip miring yang bilang dari Desember itu ngaco banget, nggak jelas. Kita banyak bukti kok. Kayak gitu. Berarti ini Lebaran akan tidak sendiri ya Kak Kalina ya? Sebenarnya setiap lebaran juga nggak sendiri sih sama Bibi, kalau kemarin cuma paling nggak ya dia juga kan Ricky juga punya keluarga lah, tapi paling nggak mungkin di lebaran kedua ketiga kita ketemu lah, dia sungkem sama saya ya aku dengan Aku sungkem sama kamu. iyalah. Terakhir nih Kak, mungkin Kak Kalina sendiri Banyak dosa kamu, banyak salah. itu butuh waktu ya untuk memulai lagi lebaran baru sebagai pasangan gitu. Kalau Kak Kalina sendiri pengennya menunggu sampai berapa lama sih? Yakin? Aku nggak pernah gini loh, aku nggak mau bilang pokoknya nanti gue tunggu deh setahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun, nggak tahu, kita nggak pernah tahu ya, karena maksudnya gini, setiap manusia merencanakan tapi Tuhan yang punya kehendak. Jadi kalau sekarang saya jalanin cuma sebisa mungkin sih lebih mengenal dulu deh gitu, masalah untuk ke depannya nanti ibaratnya bukan saya menggampangkan atau suatu badan pernikahan, enggak, cuma dari kemarin saya selalu mencoba untuk serius dalam menikah, tapi ternyata hasilnya gagal lagi. Dan maksudnya saya juga usia saya udah berapa, saya juga bilang sama Ricky udah deh, kayak kalau misalkan itu kita coba mengenal satu sama lain dulu sampai benar-benar tahu sifat dan yang jeleknya dulu deh paling enggak, bukan yang baiknya. Tapi kalau misalkan memang tidak menutup kemungkinan, kalau masalah untuk seriusnya kita nggak tahu nanti ke depannya ya, biar waktu yang menjawab aja. Dan ya kebetulan semua ada di laki-laki sih gitu, laki-laki yang mau gimana-gimananya. Kalau aku sih tinggal ikutin aja, cuma kalau bisa jangan dalam waktu dekat ini aja, karena lagi dia juga tahu sih apa yang aku rasain, I tapi feel you. tapi bukan berarti kita nggak serius gitu.